Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Irsyad Aminuddin, Buldan Nurhuri, dan Yumna Mufidatus Hudia. Sini saya akan menjelaskan tentang memahami dan menjadikan pola hidup Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Pengertian etika secara umum yaitu etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di masyarakat. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dari perbuatan dan perilaku manusia, apakah berperilaku baik ataukah berperilaku buruk. Adanya etika akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib dan teratur. Dengan adanya etika sejak zaman dahulu, diharapkan setiap pribadi manusia sadar akan tindakannya. Pengertian etika menurut para ahli. Etika merupakan peraturan yang ada di masyarakat yang biasanya dijadikan sebagai acuan dalam bersosialisasi baik di lingkungan masyarakat dan lingkungan lainnya. Beberapa pengertian etika dari beberapa ahli antara lain, yang pertama, Aristoteles. Dalam pendapatnya, Aristoteles membagi etika menjadi dua pengertian. Terminus technicus adalah contoh dari etika yang dipelajari dalam bentuk ilmu pengetahuan. Manner and custom mempelajari etika dari segi hubungan adat istiadat yang melekat pada manusia dan juga tata caranya. Yang kedua, Fagote. Etika menurut Fagote merupakan studi yang mengenai kehendak yang ada di dalam diri manusia. Kehendak tersebut biasanya berhubungan dengan benar ataupun salah dalam mengambil sebuah tindakan. Yang ketiga, Dr. Sidi Gajalba. Etika merupakan teori mengenai tingkah laku dari perbuatan manusia. Perilaku ini nantinya akan dipandang dari segi baik atau buruknya. Lalu etika nantinya akan ditentukan oleh akal manusia. Yang keempat, Dr. James J. Spillane, S.J. Menurut beliau, etika merupakan hal untuk mempertimbangkan suatu tingkah manusia untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan tersebut merupakan sebuah keputusan yang berhubungan dengan moral dan lebih mengarah kepada akal budi secara objektif untuk menentukan benar dan salah mengenai tingkah laku dari seseorang. Yang keempat, Katsof. Menurut Katsof, etika merupakan hal-hal yang berhubungan dan bersangkutan dengan beberapa prinsip yang ada di dalam hidup manusia. Prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip yang berisi pembenaran mengenai tingkah laku yang ada di dalam pribadi manusia. Ciri-ciri etika. Etika yang berkaitan dengan tingkah laku manusia ini adalah bagian dari ilmu filsafat yang sangat penting. Ada beberapa ciri-ciri etika yang bisa menentukan pemahaman seseorang tentang baik dan buruknya suatu perilaku. Berikut 4 ciri etika secara umum yang berlaku dalam kehidupan manusia. Yang pertama, berlaku tanpa disaksikan. Yang kedua, absolut atau mutlak. Yang ketiga, cara pandang batiniah. Yang keempat, terkait perbuatan dan perilaku manusia. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Etika Pancasila adalah etika yang mendasar penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu hal dapat dianggap baik bukan hanya karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga sesuai dengan isi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan penegasan dari nilai yang hidup di dalam kenyataan bersosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun pada dasarnya nilai-nilai Pancasila dapat bersifat umum atau universal dan dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Misalnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dengan memiliki sifat yang tidak membeda-bedakan suatu hal dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Kemudian beradab yaitu memiliki kepribadian dan etika yang baik. Menurut TAP MPRS nomor 20/MPRS
1966 dikatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dapat dikatakan bahwa segala hukum yang dibuat di negara ini berlandaskan isi dari Pancasila. Yang diharapkan bahwa negara kita ini akan sesuai dengan isi dari Pancasila tersebut dan melekat pada diri masyarakat-masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan hukum negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, terutama manusia yang tinggal di wilayah Nusantara. Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Faktor penyebab problem bangsa yang pertama kemiskinan. Hampir di setiap sudut ditemukan pemukiman kumuh. Ada sekitar 30 juta rakyat Indonesia yang hidup sangat miskin. Penyebab utama kemiskinan adalah ledakan penduduk yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduk tersebut, ditambah lagi dengan kebutuhan hidup yang makin kompleks dan mahal. Yang kedua, korupsi. Negara kita pada dasarnya memiliki kekayaan atau dana yang cukup mensejahterakan rakyatnya, namun dikarenakan negara ini dikerumuni oleh koruptor sehingga uang negara terbuang sia-sia dan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Kurangnya efek jerah menjadi penyebab utama korupsi ini. 3. Penegakan hukum yang lemah. Negara Indonesia adalah negara hukum. Tetapi kenapa hanya rakyat kecil yang dihukum? Penyebabnya karena hukum di Indonesia masih dipermainkan. Orang kaya masih bisa terbebas dari jeratan hukum. Jangan dulu melihat kasus-kasus hukum yang besar, kita masih bisa melihat di sekitar kita, terutama saat ditilang polisi. Apa yang biasanya dilakukan? Tentu saja menyuap polisi tersebut. Kalau terus saja dibiarkan begini, hancurlah Indonesia. Yang keempat, kualitas pendidikan yang rendah. Sistem pendidikan di Indonesia bisa dikatakan sangat buruk. Biaya sekolah yang semakin mahal tidak sebanding dengan hasil yang didapatkan. Memang siswa selalu lulus dengan nilai yang sangat baik, tetapi angka tersebut hanya di atas kertas. Buktinya kualitas penduduk Indonesia masih sangat rendah dibandingkan di negara lain. Tak heran jika selalu mendatangkan tenaga ahli dari luar negeri, sementara kita selalu mengirim tenaga kerja ke luar negeri sebagai buruh atau pembantu. Yang kelima, pengelolaan sumber daya alam yang buruk. Sampai sekarang kita tidak bisa mencapai swasembada beras akibat kesejahteraan petani tidak pernah diperhatikan. Banyak dari mereka yang menjual lahan pertaniannya dan dialihfungsikan menjadi perumahan. Kita juga tidak pernah menikmati hasil bumi kita yang melimpah secara utuh. Justru pihak asing yang mengelola dan mengambil hasil pertambangan kita, sedangkan kita hanya mendapatkan pemasukan dari pajak dan upah negara. 6. Kasus SARA yang merajalela. Indonesia adalah negara yang memiliki suku bangsa dan agama yang beragam. Di sekitar kita mungkin kehidupan antara umat beragama sudah rukun, tetapi di beberapa tempat masih saja ada kasus yang menyangkut SARA, seperti perusakan tempat ibadah, terorisme, pertikaian antar suku, dan saling ejek antar agama di dunia maya. Jika masalah ini dibiarkan terjadi, maka akan terjadi disintegrasi bangsa dan sangat berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Yang ketujuh, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini sudah biasa terjadi di negara kita, di mana orang kaya akan tetap kaya, sedangkan orang miskin tetaplah miskin walau sekeras apapun dia bekerja. Tidak hanya itu, mereka yang kaya bisa merasa puas, apalagi bersyukur akan harta yang mereka miliki. Begitu pula dengan orang-orang yang berada di kalangan bawah merasa susah menjalankan hidup, akhirnya mereka melakukan hal-hal yang seharusnya mereka tidak lakukan yang mengakibatkan marak kriminalitas di Indonesia. Yang kedelapan, kemacetan. Di beberapa kota besar di Indonesia, kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah. Kemacetan disebabkan oleh pengangguran kendaraan bermotor yang meningkat dan banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan bermotor ketimbang bersepeda walaupun jarak tempuhnya sangat dekat. Yang kesembilan, pengangguran. Angka pengangguran di Indonesia cukup tinggi, bahkan orang-orang pengangguran kebanyakan sudah sarjana. Pengangguran menjadi penyebab utama kemiskinan. Kurangnya lapangan pekerjaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran. Bila ditemukan solusi yang tepat, bukan tidak mungkin seorang pengangguran menjadi pengusaha yang sukses. Yang ke-10, banyak daerah yang kurang diperhatikan. Banyak sekali terdapat daerah tertinggal di negara ini, terutama di kawasan dekat perbatasan negara dan bagian timur Indonesia. Pembangunan cenderung berpusat di sekitar Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali saja, mungkin karena hanya daerah tersebut yang paling potensial.
Tetapi sebaiknya pemerintah memperhatikan daerah lain. Siapa tahu daerah yang kurang diperhatikan tersebut sebenarnya sangat berpotensi bagi pembangunan negara. Solusi untuk mengatasi problem bangsa. Yang pertama, adil dalam membagi kekuasaan. Yang kedua, pemerataan pendapatan. Yang ketiga, pemerataan pendidikan. Yang keempat, pemerataan pengetahuan dan wawasan. Yang kelima, pemerataan kesehatan. Yang keenam, pemerataan pekerjaan. Yang ketujuh, pemerataan keamanan atau rasa aman.